Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas soal, dan ini ada soal kiriman dari sahabat excellent yang telah mengirimkannya melalui via WA. Oke, kita lihat soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah vektor gaya yang terurai pada sumbu X dan sumbu Y. Kita akan hitung ya, karena yang ditanyakan di sini adalah besar resultan gaya pada gambar tersebut. Nah, sebenarnya soal yang seperti ini sudah pernah saya bahas ya pada video-video yang sebelumnya. Kalian bisa cek. Jadi ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini saya akan mulai dengan cara yang pertama untuk menentukan resultan gaya atau resultan vektor gaya yang terurai pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita coba ya cara yang pertama. Nah, cara yang pertama itu adalah sebenarnya kata kuncinya itu ada di alfa ya, atau nilai alfanya. Nah, untuk cara pertama, alfa di sini itu adalah sudut. Oke, sudut ya, sudut antara vektor ya, sudut antara vektor dan sumbu X. Oke, sumbu X ya, sudut antara vektor dan sumbu X. Oke, langkah yang pertama kalian cari dulu jumlah gaya atau vektor gaya yang terurai pada sumbu X. Oke, kita cari dulu ya jumlah vektor gaya yang terurai pada sumbu X. Oke, kalian lihat dulu untuk vektor yang pertama. Nah, ini ada F1-nya, kayak yang warna merah ya. Ini ada vektor F1 yang besarnya adalah 80 Newton. Nah, untuk vektor yang pertama ini, kalian coba ya tarik garis putus-putus ke sumbu X-nya. Nah, kena ya sumbu X-nya. Maka vektor F1 terurai pada sumbu X. Nah, di sini letaknya ini adalah F1X atau vektor F1 yang terurai pada sumbu X. Oke. Kemudian kalian tarik lagi garis putus-putus ke sumbu Y. Nah, ini ya. Maka vektor yang tegak lurus dengan vektor F1X ini adalah vektor F1Y atau vektor F1 yang terurai pada sumbu Y-nya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita cek lagi untuk vektor yang kedua. Nah, ini ada vektor yang kedua. Kalian perhatikan vektor yang kedua yang besarnya adalah 40 akar 3. Nah, di sini kalau kita tarik lagi garis putus-putus di sini, nah kena ya sumbu X-nya, berarti disinilah letak vektor F2 yang terurai pada sumbu X atau F2X-nya. Nah, kalau kita tarik lagi ke sumbu Y, maka di sini adalah vektor sini ya. Nah, maka ini adalah vektor untuk F2Y-nya atau F2 yang terurai pada sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke sigma Fx, artinya adalah jumlah gaya yang terurai pada sumbu X. Gaya yang terurai pada sumbu X tadi ada F1X dan ada F2X. Nah, F1X ini kalian lihat F1X atau vektor F1 tadi. Nah, ini kan ada F1 ya, di sini ada F1X-nya. Dia posisinya itu berada di sumbu X di sebelah kanan. Maka kalau dia sebelah kanan berarti tandanya positif. Kalau dia berada sebelah kiri berarti tandanya negatif gitu ya. Nah, berarti tandanya positif, berarti positif F1X. Nah, sigma itu artinya kan adalah jumlah ya, jumlahkan gitu. Nah, kemudian siapa lagi? Selain F1X, tadi kan ada F2X, tetapi tandanya negatif ya, karena dia berada di sumbu X di sebelah kiri. Berarti kita tuliskan min F2X. Nah, seperti itu. Kalian lihat lagi, positif ketemu negatif, kita kalikan tandanya, maka dia akan menjadi F1X dikurangkan dengan F2X. Nah, kalian ingat lagi ya rumus jika vektor itu terurai pada sumbu X. Rumusnya itu adalah kalau dia F1X berarti dia akan menjadi F1 cos alpha atau cos theta. Kalau F2 berarti F2 kali cos alpha. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. F1-nya itu nilainya adalah 80. Kalian masukkan 80 cos. Nah, hati-hati dengan alfa. Lihat tadi definisi alfanya adalah sudut antara vektor dan sumbu X. Nah, di sini ada sudut 60 derajat.
60 derajat ini bukanlah nilai alfanya, karena 60 ini adalah sudut antara sumbu Y dan vektor. Sedangkan definisi alfa tadi apa? Sudut antara vektor dan sumbu X. Berarti alfanya yang di sini. Nah, vektor dan sumbu X berarti alfanya yang di sini. Nah, inilah alfanya. Berapakah nilai alfanya? Karena ini 60, berarti alfa di sini adalah 30 derajat. Nah, karena dia saling berpenyiku ya, sudut. Nah, dari sini ke sini dia kan saling berpenyiku. Artinya jumlahnya harus 90. Karena ini 60, berarti alfa yang di sini itu harus 30. Nah, berarti alfanya itu bukan 60, justru 30 derajat. Oke, paham ya, sahabat excellent? Kita kurangkan dengan F2 dikalikan dengan cos. Nah, kita kalikan dengan cos. Kalian lihat lagi alfa untuk vektor yang kedua. Untuk vektor yang kedua di sini ada 30 derajat ya, ada 30 derajat. Nah, 30 ini atau 30 derajat ini kalian perhatikan itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor dengan sumbu Y. Jelas itu bukan alfanya. Jadi alfa yang mana? Yang di sini, vektor dan sumbu X. Nah, berarti dia 60 derajat karena dia juga saling berpenyiku. Kalau di sini 30 ya berarti sisanya 60 gitu ya. Berarti kita tuliskan 60 derajat. Oke, kalian masukkan atau ganti nilai cos 30. Kalian bisa lihat di kalau pada matematika itu ada tabel-tabel untuk sudut-sudut istimewa ya, karena 30 itu sudut istimewa, atau kalian bisa langsung cek di kalkulator juga boleh. Cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3. Kalau kalian tekan kalkulator itu kan hasilnya dalam bentuk desimal ya, 0,8666 sekian gitu. F2 itu nilainya adalah 40 akar 3. Kita kalikan dengan cos 60 itu adalah setengah. Nah, kalian tinggal operasikan. 80 kali setengah itu sama dengan 80 yang dibagi 2 ya. Berarti 40 kali akar 3 berarti 40 akar 3. Kita kurangkan 40 akar 3 kali setengah. Nah, 40-nya kalian sekali setengah dulu. Berarti 40 bagi 2 dulu. Berarti 20 akar 3. Nah, gitu ya. 20 akar 3. Kalau kita kurangkan, maka kita dapatkan 20 akar 3. Kalau kita kurangkan dengan 20 akar 3, tinggal dikurangkan 20 ya, 40 kurang 20 ya 20 kan, berarti 20 akar 3 Newton. Kita dapatkan untuk jumlah vektor gaya yang terurai pada sumbu X. Nah, sekarang kalian cari lagi jumlah vektor gaya yang terurai pada sumbu Y. Ya, yang terurai pada sumbu Y. Siapa tadi yang terurai pada sumbu Y? Ada F1Y dan ada F2Y. Nah, untuk F1Y kalian tulis F1Y karena dia kalau sumbu X kan di atasnya positif ya. Kalau dia di bawah kan berarti dia negatif. Berarti positif F1Y kita tambahkan dengan, nah F2Y-nya kan di bawah berarti min F2Y. Kenapa ditambah? Karena ini ada sigma. Sigma itu artinya jumlahkan gitu. Nah, kalian ganti lagi rumusnya. F1Y itu artinya adalah F1 yang dikalikan dengan sin alfa. Kalau F1X atau menghitung besarnya vektor gaya yang terurai pada sumbu X, artinya dia dikali cos. Kalau pada sumbu Y, yang terurai pada sumbu Y, berarti kita kalikan dengan sin sesuai rumusnya. Positif kali negatif itu kan hasilnya negatif ya, berarti negatif F2 sin alfa. Oke, kalian ganti F1-nya tadi adalah 80 dikalikan dengan sin. Nah, alfanya dia mengikuti alfa yang ada di sini. Nah, gitu ya. Kalau alfa di sini 30, berarti dia juga 30 untuk F1. Dikurang F2 dikalikan dengan sin. Lihat lagi alfa untuk F2 60. Nah, dia ngikut aja 60 derajat. Nah, jadi lebih gampang. Sama dengan 80 sin 30 itu adalah setengah dikurangkan dengan F2 40 akar 3. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, 80 kali setengah itu artinya 80 bagi 2 ya. 40 dikurang. Nah, ini bisa kalian bagi 2. 40 bagi 2 itu kan adalah 20 dikali. Nah, ini ada akar 3 kalikan. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Akar 3 kali 1 akar 3 ya. Kali akar 3, 3. Berarti sama dengan 40 kurang 60. Jadi kita dapatkan negatif 20 Newton. Nah, negatif ya, karena ingat lagi gaya itu adalah besaran vektor. Jadi negatif itu menunjukkan arah gayanya, bukan menunjukkan nilainya ya, karena besaran vektor seperti gaya atau gaya vektor gaya gitu, dia tidak hanya memiliki nilai saja tapi juga memiliki arah juga. Nah, setelah kalian dapatkan jumlah
gaya yang terurai pada sumbu X dan pada sumbu Y, kalian langsung tinggal gunakan rumus untuk menghitung besar resultan, karena yang ditanyakan sini adalah resultannya. Akar dari gitu ya, akar dari sigma fx yang dikuadratkan kita tambahkan dengan sigma fy yang dikuadratkan. Oke, sama juga dengan, nah tinggal kalian masukkan sigma fx yang dikuadratkan, artinya 20 akar 3 kuadrat, kita tambahkan dengan min 20 yang dikuadratkan. Nah ini ya, sigma fy yang dikuadratkan, akar dari 20, kita kuadratkan satu-satu, jadi 20-nya kalian kuadratkan dulu. 20 kuadrat itu adalah 400 kali akar 3 kuadrat itu adalah 3. Ditambah negatif ketika dikuadratkan positif ya. 20 kuadrat 400. Oke, maka hasilnya akan sama dengan akar dari 40 kali 3, 1200 tambah 400 sama juga dengan 1600. Akar dari 1600 adalah 40 Newton. Ada jawabannya? Ada ya, yaitu yang E. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Nah, sekarang kalian bisa gunakan cara yang kedua juga, supaya kalian tidak bingung ya. Nah, jadi ketika gurunya di sekolah menggunakan cara yang pertama, kalian sudah paham, atau menggunakan cara yang kedua, kalian juga akan lebih paham lagi. Oke, kita lihat cara yang kedua. Baik, sekarang kita coba untuk cara yang kedua. Lagi-lagi kata kuncinya ada di alfa. Alfa ya, atau sudut yang dibentuk oleh vektor terhadap siapa gitu ya. Kalau alfa di sini, kalau pada cara yang pertama, alfa itu adalah sudut antara vektor dengan sumbu X. Nah, kalau cara yang kedua, alfa di sini kalian juga boleh gunakan sudut antara vektor. Oke, sudut antara vektor dengan sumbu X positif. Ya, sudut antara vektor dengan sumbu X positif. Yang mana sumbu X positif? Berarti yang di sebelah kanan ya. Nah, ini kan sumbu X positif. Nah, kalau negatifnya di sebelah kiri. Nah, jadi patokan kita alfa adalah sudut antara vektor dengan sumbu X positif. Oke, caranya sama. Kalian cari dulu untuk jumlah gaya atau vektor gaya yang terurai pada sumbu X. Siapa yang terurai pada sumbu X? Nah, tadi kita sudah bahas ya. Yang terurai pada sumbu X di sini ada. Nah, di sini kalau kalian tarik garis putus-putus ke sumbu X-nya kan kena gitu ya. Berarti di sini dia. Di sini ada F1X. Nah, berarti kalau di situ F1X-nya, berarti di sini ada untuk F1Y atau vektor gaya F1 yang terurai pada sumbu Y. Begitu juga untuk F2. Nah, ada F2 di sini. Kalian tarik lagi garis putus-putus. Nah, kena ya. Berarti di sini adalah F2X-nya dan yang di sini adalah F2Y-nya. Nah, sekarang kita lihat yang terurai pada sumbu X itu ada F1X dan F2X. Nah, di sini kita tidak menggunakan apakah posisi F1X-nya di kiri atau dia di kanan seperti kita kerjakan pada cara 1 ya, tidak. Kita langsung saja. Jadi, tanpa memperhatikan tandanya apakah dia positif atau negatif gitu ya. Langsung saja F1X ditambahkan dengan F2X. Nah, langsung. Oke, tinggal ganti F1X itu kan adalah F1 kali cos alfa ya. Kita tambahkan dengan F2 dikalikan dengan cos alfa. Kalian tinggal ganti F1-nya tadi 80, kita kalikan dengan cos. Nah, hati-hati. Alfa di sini adalah sudut antara vektor dengan sumbu X positif. Jadi, kalau ini adalah F1-nya, maka alfanya itu adalah F1 dan sumbu X positif, berarti yang di sini ya. Sama ya, alfanya adalah 30 derajat. Oke, kita tuliskan cos 30 derajat ditambahkan dengan F2 40 akar 3, kita kalikan dengan cos alfanya. Nah, hati-hati dengan alfanya. Di sini ada vektor F2. Jadi kalian lihatnya di F2 ya, bukan di F2X-nya. Lihatnya di F2 yang mana sudut alfa di sini itu adalah sudut antara vektor itu dengan, nah vektor itu dengan siapa? Dengan sumbu X, berarti di sini. Nah, ini dia sudutnya. Nah, sampai ke sini. Nah, sampai di sini. Ya.
Kalau ini 30, ini kan 60 ya. Ini 60, ini 90 derajat. Nah, ini sudah pasti 60 derajat. Oke, kita hitung ya. 60 tambah 90 tambah 60 ya. Oke, dari peti sudutnya kayak kita kasih warna yang berbeda. Nah, berarti yang alfanya dari sini ke sini. Nah, gitu. Berarti besar sudutnya adalah 60 tambah 90 itu adalah 150 ditambah 60 itu sama dengan 210 ya. 210 tambah 30 berarti 240. Nah, jadi besar alfanya untuk F2-nya adalah 240 derajat. Oke, sama juga dengan 80 dikali cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3. Kita tambahkan dengan 40 akar 3. Nah, kalian bisa cek di kalkulator, boleh. Cos 240 itu nilainya adalah min setengah. Ya. Nah, jadi ini kita bagi 2 ya. 80 bagi 2, tadi 40 akar 3. Positif ketemu dengan negatif, hasilnya negatif. 40 bagi 2 itu 20 akar 3. Jadi kita dapatkan 20 akar 3. 40 akar 3 dikurang 20 akar 3, 20 akar 3. Nah, sama juga untuk yang terurai pada sumbu Y. Maka dia akan menjadi F1Y ditambahkan dengan F2Y. Nah, kita tinggal ganti F1 sin alfa ditambah F2 sin alfa. Sama dengan F1-nya 80 dikalikan dengan sin. Nah, alfanya ngikut aja. Kalau di sini untuk F1 kan 30. Jadi kalian tulis saja 30 derajat ditambah F2-nya 40 akar 3 dikalikan dengan sin alfanya di sini 240 ya. Ganti lagi sin 240 derajat. Oke, nggak muat ya. Sama juga dengan 80 sin 30 itu adalah setengah ditambahkan dengan 40 akar 3 dikali. Nah, kalian bisa cek nilai sin 240 itu nilainya adalah min setengah akar 3. Nah, bisa tekan kalkulatornya. 80 bagi 2, 40 ditambah kayak positif ketemu negatif, negatif ya. 40 bagi 2, 20. Akar 3 kali akar 3, 3. Nah, hasilnya dia pasti akan sama, 60. Sama juga dengan min 20. Nah, jadi untuk resultan sama juga dengan akar, langsung ya 20 akar 3 kita kuadratkan, kita kurangkan dengan min 20 kuadrat. Oke, sama juga dengan ini tadi hasilnya dapatnya 20 kuadrat 400, 3 akar 3 kuadrat 3 kurang min 20 kuadrat itu 400. Sorry, ya dikurang ya. Ini positif dikurang 400. Sorry, bukan dikurang, ini ditambah ya resultan ya. Oke, tambah sama dengan 1200 tambah 400. Jadi kita dapatkan 1600. Akar 1600 40 Newton. Nah, jadi jawabannya sama. Jadi kalian bisa gunakan cara yang pertama atau gunakan cara yang kedua, yang mana rasanya yang lebih gampang, yang lebih mudah untuk kalian pahami. Oke, sahabat excellent, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.